Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan dan mempresentasikan hasil materi yang kami selesaikan, yaitu tentang sistem operasional rute angkutan Medan. Nah, di sini kami ada mempunyai anggota 4 orang, yaitu yang pertama Indah Khairani Siregar, dan yang kedua dengan saya sendiri Fahri Deti Nasution, dan yang ketiga ada Rian Afandi Damanik, dan yang keempat ada Taufik Anur Arhab. Cukup sekian dari pengenalan dari kelompok kami. Nah, langsung saja kami akan membahas tentang materi yang kami paparkan. Yang pertama itu pembahasannya akan dibahas oleh saudara Rian Afandi Damanik. Kepada saudara Rian Afandi Damanik, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu perancangan sistem. Perancangan sistem adalah mendesain sebuah sistem menjadi lebih baik dan menentukan cara mengolah sistem informasi dari hasil analisa sehingga dapat memenuhi kebutuhan dari pengguna, termasuk diantaranya perancangan input, output, dan file. Prototyping dalam pengembangan sistem. Prototyping merupakan suatu metode dalam pengembangan sistem dan menggunakan pendekatan untuk membuat sesuatu program dengan bertahap dan cepat sehingga segera dapat dievaluasi oleh pengguna. Sebagian user kesulitan mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Kesulitan ini yang perlu diselesaikan oleh analisa dengan memahami kebutuhan user dan menerjemahkannya ke dalam bentuk model prototype. Model ini selanjutnya diperbaiki secara terus-menerus sampai sesuai dengan kebutuhan user. Terima kasih kepada saudara Rian sudah menjelaskan materinya. Nah, materi selanjutnya yang akan membahas oleh saya sendiri, yaitu tentang tahapan metode prototyping. Tahapan yang pertama yaitu pengumpulan kebutuhan, yaitu pengumpulan kebutuhan ini pengguna dan pengembangan bersama-sama mendefinisikan format software, mendefinisikan kebutuhan dan sistem yang dibuat. Kemudian yang kedua, membangun prototype ini atau prototyping ini dengan membuat perancangan sementara yang berfokus penyajian kepada pengguna, atau contoh membuat input dan format output. Kemudian yang ketiga, evaluasi prototyping. Jika tidak sesuai dengan kebutuhan, maka prototyping akan direvisi dengan mengulangi langkah-langkah sebelumnya. Tapi jika sesuai, maka langkah selanjutnya akan dilaksanakan. Kemudian yang keempat, mengkode sistemnya. Di tahap ini prototyping yang sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Dan yang kelima, menguji sistemnya. Setelah sistem sudah menjadi suatu software yang siap dipakai, maka software harus dites dahulu sebelum digunakan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kesalahan software tersebut. Kemudian yang keenam, ada evaluasi sistem. Di tahap ini pengguna mengevaluasi sistem yang sudah dibuat sesuai yang diinginkan. Jika tidak, maka pengembangan akan mengulangi langkah keempat dan kelima. Tapi jika iya, maka langkah ketujuh akan dilakukan. Yang terakhir yaitu tentang menggunakan sistem. Software yang telah diuji dan diterima pengguna siap digunakan. Terima kasih. Mungkin itu bisa saya sampaikan. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Indah Khairani Siregar. Kepada Indah, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Khairani Siregar. Saya di sini akan membahas tentang apa itu SORAM. SORAM singkatan dari Sistem Operasional Rute Angkot Medan, yang dimana merupakan aplikasi yang memberikan informasi tujuan, rute, serta estimasi biaya kebiasaan terhadap angkot di Kota Medan. Latar belakang memilih membuat sistem seperti ini, yang pertama karena tingginya peminat orang yang ingin naik angkot, seperti kita mahasiswa, pelajar, maupun orang yang ingin menghemat biaya. Yang kedua, banyaknya para wisatawan yang ke Medan. Yang ketiga,
banyak yang ingin naik angkot tetapi tidak tahu rute dan nomor angkot di Medan. Yang keempat, gunanya untuk menjaga ekosistem perangkotan agar angkot tetap lancar dan tidak kehilangan sewa. Apa yang akan diperoleh? Yang pertama itu rute yang terbaik. Aplikasi ini akan memberi jalan mana yang ingin ditempuh dengan prioritas jalan yang tercepat. Yang kedua, jarak tempuh. Maksudnya aplikasi ini akan memberitahu jarak tempuh yang akan kita lalui. Yang ketiga, estimasi biaya kebiasaan. Maksudnya kita akan tahu langsung berapa ongkos yang akan kita bayar. Yang keempat, mudah digunakan. Kenapa? Karena tidak ada sistem login. Kalian tinggal unduh, langsung tentukan lokasi tujuan. Yang terakhir, aplikasi ini tersebut gampang dioperasikan. Karena seperti tadi yang saya bilang, tidak ada sistem login. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Indah sudah menjelaskan materinya. Nah, selanjutnya materi yang terakhir akan dibahas oleh Saudara Taufik. Kepada Saudara Taufik, saya persilahkan. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa min syarri nafsil lawwamah wa na'udzu bika minal waba'i wal bala'i wa nas'aluka an nadkhula fi ibadikal mukhlasin. Amin. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dicepatkanlah kuliah daring agar kita bisa bertemu bersilaturahmi kembali. Terima kasih moderator telah memberikan kesempatan pada saya. Di sini saya Taufik Anur Harahap akan membicarakan kepada kita semua ya mengenai tentang slide nomor 5 tentang siklus pengoperasian sistem operasional rute angkut Medan atau SORAM. Pada kotak pertama yaitu ada memulai atau mulai. Di sini maksudnya seseorang telah memiliki niat atau maksud untuk memakai aplikasi SORAM tersebut. Contoh, saya adalah seorang pendatang atau wisatawan ya, datang dari luar kota Medan. Saya turun di Amplas karena saya tahu bahwa di mana-mana dengan menggunakan angkot, ongkos itu harganya harga mahasiswa. Maka saya membutuhkan angkot untuk transportasi saya ke tempat tujuan. Karena saya pendatang tidak tahu apa yang akan saya gunakan, yaitu maksudnya angkot nomor berapa yang saya gunakan. Maka saya membutuhkan bantuan. Ini salah satunya adalah SORAM. Saat saya membutuhkan bantuan, maka itu telah ada kata-kata niat dalam tindakan tersebut, maka telah masuk pada kategori memulai atau hal-hal yang seumpama dari tersebut. Mulai bahwa kita akan menggunakan aplikasi SORAM tersebut. Kedua, saat telah ada niat, maka pengguna itu mengunduh aplikasi SORAM. Untuk mengunduh aplikasi SORAM ini tidak membutuhkan waktu yang lama karena telah disesuaikan. Aplikasi ini tidak termasuk aplikasi yang berat. Dan untuk pengaksesannya tidak sangat susah. Maksudnya tidak susah. Yaitu bisa melalui yaitu Play Store atau App Store. Atau bisa juga dicari melalui browser kesayangan kita masing-masing. Ya. Saat si pengguna telah berhasil mengunduh aplikasi SORAM, maka masuk ke proses selanjutnya, yaitu adalah pengguna menginstal aplikasi. Pengguna menginstal aplikasi SORAM tersebut agar apa yang ia unduh tertanam di dalam device-nya, yaitu bisa digunakan, bisa dioperasikan ya. Itu maksudnya. Itu gunanya agar diinstal dulu setelah diunduh. Saat penginstalan ada dua kemungkinan. Pertama berhasil dan yang kedua gagal. Jika penginstalan itu gagal, maka panah itu menuju ke bawah. Yaitu kan, dia menuju ke bawah tandanya proses selesai. Tidak ada lagi pembahasannya. Tidak ada lagi cerita-cerita panjang. Namun saat proses penginstalan itu berhasil,
maka pengguna harus membuka aplikasi tersebut agar bisa dioperasikan. Saat si pengguna telah berhasil membuka aplikasinya, maka aplikasi Soram ini secara otomatis akan mendeteksi lokasi si device-nya, baik itu handphone. Saat kita membuka aplikasi Soram, aplikasi ini telah tahu di mana kita berada, dengan syarat ya harus GPS-nya dihidupkan sebagai penanda di mana lokasi kita berada. Setelah aplikasi ini telah dapat menentukan di mana lokasi kita, maka pengguna masuk ke proses selanjutnya, menentukan lokasi tujuan. Contoh dari saya telah mengunduh, telah menginstal, setelah saya buka aplikasinya, lalu saya terdeteksi ternyata lokasi saya ada di Amplas, letaknya di loket ABC. Saya ingin menuju ke Masjid Raya Kota Medan. Lalu saya masukkan lokasi tujuan. Setelah saya masukkan lokasi tujuan, maka sistem akan memproses inputan saya tadi, yaitu masuk ke proses selanjutnya. Sistem akan memproses apa yang saya inputkan, yaitu saya meminta tujuan angkot dari loket ABC Jalan Amplas menuju Masjid Raya Kota Medan. Saat di sini sistem memproses. Jika proses itu berhasil, maka pengguna akan memperoleh rute tercepat. Berarti bukan hanya satu ya kan, karena ada banyak rute yang harus dilalui jika dari situ mau dari Amplas ke Masjid Raya. Rute tercepat yang pertama, kemudian dia akan memberikan estimasi biaya, ya kan, berapa kali naik angkot pertama biayanya biasanya segini, angkot kedua biasanya biayanya segini gitu. Setelah itu, setelah dia menampakkan estimasi biaya, lalu dia menampakkan jarak tempuh, ya, jarak tempuhnya. Maka si pengguna, yaitu saya pribadi, bisa mengambil keputusan opsi yang mana saya ambil. Apakah yang nomor 1, yaitu adalah rute yang tercepat, atau masuk ke opsi yang lainnya, yaitu akan menampakkan rute-rute yang ingin dilewati. Karena bisa saja rute yang paling tercepat, tapi saya ingin pergi dulu singgah ke jalan yang B gitu, maka masuk ke rute nomor 2 gitu. Jika ini telah berhasil, menandakan siklus penggunaan Soram telah berhasil, maka saat itu juga siklusnya telah selesai. Baik teman-teman, untuk slide nomor 6-nya itu tutorial, ya tak jauh beda seperti apa yang saya sampaikan pada siklus tadi. Cara menggunakan aplikasi Soram tersebut, bahwa pertama yaitu kita menginstal dulu. Ya, pada gambar nomor 1 itu terlihat handphone, bayangkan aja kalau itu adalah handphone ya. Baru saya menginstalnya dari browser ya, maka ada kata-kata unduh free ya aplikasi Soram, lalu saya pilih aplikasi Soram tersebut. Setelah ini berhasil terunduh, maka saya langsung masuk ke step nomor 2, yaitu saya buka handphone saya, ya kan, pada bagian berandanya telah tertanam atau telah terinstall aplikasi Soram, ya kan. Maka saya pilihlah, ya setelah saya memilih aplikasi Soram, ya kan, saya mengklik pada step nomor 2 itu icon Soram di antara berbagai icon yang lain, maka secara otomatis aplikasi ini akan masuk ke prosesnya, yaitu mencari lokasi kita dengan catatan ya seperti nomor 3, GPS-nya tadi hidup, maka saya terdeteksi ada di Jalan Krakatau. Lalu kita disuruh untuk menginputkan tujuan, di mana saya ingin tujuan saya itu ke Jalan Sutomo. Pada saat itu lalu saya
cari. Maka masuk ke step nomor 4. Step nomor 4 menampilkan list bahwa ini adalah angkot tercepat. Nomor pertama itu adalah angkot bla 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 dengan rute Jalan Krakatau, kemudian ke Jalan Sutomo langsung. Berarti cuma 2 jalan aja dari Jalan Krakatau ke Sutomo dengan ongkos banyak 4.000. Estimasi biaya 4.000. Kemudian nomor 2 dia menampilkan angkot bla 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 rute Jalan Krakatau, Jalan Cemara, lalu ke Jalan Pasar 3, lalu masuk ke Jalan Sutomo. Dengan ongkos tarifnya adalah 5.000. Terima kasih banyak kepada seluruhnya. Mohon maaf kepada seluruh teman-teman, kepada dosen pengampu. Moga-moga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Taufik sudah menjelaskan materinya. Nah, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Lebih dari kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.